Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat indah dan juga kaya akan keutamaan, yaitu tentang senangnya sholat rawatib. Sebelum kita memulai, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian, hukum, ketentuan, serta macam-macam dan gerakan sholat rawatib. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat mempraktikkan niat sholat rawatib dan menghayati hikmah di baliknya sebagai sarana penyempurna ibadah sholat fardu kita. Yuk kita ikuti penjelasannya bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apa sih sholat rawatib itu? Jadi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi atau menemani sholat wajib 5 waktu kita. Disebut mengiringi karena sholat sunnah ini bisa kita kerjakan sebelum kita mengerjakan sholat fardu ataupun sesudah kita menyelesaikan sholat fardu. Jadi, sholat rawatib ini seperti pelengkap indah dari sholat utama kita. Lalu, bagaimana dengan hukum dan ketentuannya? Jadi, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya, jika kita mengerjakan, kita akan mendapat pahala yang berlimpah. Namun, jika kita tinggalkan, kita tidak mendapat dosa. Tapi, jika kita ingin mendapat pahala, maka kita bisa mengerjakannya. Namun, ada satu hal yang paling penting, yaitu melaksanakan sholat sunnah rawatib ini harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Untuk tata cara dan ketentuannya secara umum persis dengan pelaksanaan sholat fardu. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat rawatib dibedakan menjadi 2 jenis. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang pertama qobliyah. Qobliyah artinya sebelum. Jadi, sholat qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Kalaunya sholat ba'diyah itu artinya sesudah. Jadi, sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu. Selain dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib juga dibagi berdasarkan tingkat anjurannya, yaitu ada sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Ini adalah jenis sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalaunya sholat rawatib ghairu mu'akkad, itu tuh sholat sunnah yang tingkat anjurannya ada di bawah sholat mu'akkad atau kurang diutamakan. Selanjutnya yaitu jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Jadi, mari kita perhatikan rincian dari jumlah rakaatnya. Untuk sholat sunnah mu'akkad, jumlah totalnya ada 10 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan untuk sholat sunnah ghairu mu'akkad, rinciannya yaitu 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, serta 2 rakaat sebelum isya. Bagaimana dengan gerakan sholat sunnah rawatib? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, gerakan sholat sunnah rawatib sama persis dengan gerakan sholat pada umumnya, yaitu dimulai dari niat, takbiratul ihram, bersedekap, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Sekarang, mari kita pelajari lafaz niatnya. Bacaan niat disesuaikan dengan waktu dan jenis sholatnya. Yang pertama, niat qobliyah zuhur. Niatnya, usolli sunnata zuhri rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada niat ba'diyah zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya,
Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada niat ba'diyah maghrib. Jadi niatnya usolli sunnata maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Setelah itu ada niat ba'diyah isya. Usolli sunnata isya rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, niat qobliyah subuh. Usolli sunnata subhi rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, hikmah sholat rawatib untuk kehidupan di dunia. Ternyata, merutinkan sholat rawatib membawa manfaat besar bagi kehidupan kita di dunia. Di antaranya yaitu sebagai pembelajaran hidup tertib, pembelajaran hidup disiplin, kesehatan jasmani, dan membantu jiwa menjadi tenang dan tentram. Jadi manfaat di dunia ini sangat banyak. Karena kita terbiasa bersiap-siap sebelum sholat fardu demi mengejar qobliyah, kita otomatis terlatih menjadi anak yang disiplin, tepat waktu, dan memiliki hati yang lebih tenang ketika belajar. Adapun hikmah sholat rawatib untuk kehidupan kita di akhirat yaitu yang pertama sebagai penyempurna sholat fardu, yang kedua memperbanyak pahala, yang ketiga sebagai penggugur dosa-dosa, yang keempat selamat dari api neraka, yang kelima mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita melaksanakan sholat fardu dan sholat fardunya itu tuh tidak khusyuk atau tidak fokus, sholat rawatib inilah yang bertugas menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu tersebut. Selain itu, ibadah ini juga menjadi jalan pembuka bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sholat sunnah rawatib. Jadi, semoga setelah membaca dan menyimak video ini, kita semua makin bersemangat dan terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.